Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di tengah banyaknya tekanan akademik dan tuntutan sosial, ada satu hal penting yang sering kali terlupakan, yaitu tentang kesehatan mental peserta didik. Di video ini, aku akan membahas mengapa kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan bagaimana peran guru serta sekolah dalam menanggulangi masalah tersebut. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Putri Ado Nabila, saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut WHO 2021, 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan kasus depresi dan kecemasan di kalangan pelajar, terutama pasca pandemi COVID-19 tahun lalu. Masalah yang sering muncul itu antara lain yang pertama, stres akademik karena tuntutan nilai. Orang tua yang selalu menuntut anaknya supaya mendapatkan nilai bagus itu, anak itu akan mengalami depresi atau stres akademik karena banyaknya tuntutan dari orang tua tersebut. Lalu yang kedua ada kecemasan sosial karena tekanan pergaulan, yang dimana anak tersebut dulunya mengalami kasus bullying. Jadi itu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kecemasan sosial karena tekanan pergaulan. Lalu yang ketiga, rasa rendah diri, takut gagal atau mereka tidak cukup baik. Itu yang biasanya anak tersebut itu biasanya tidak pede, hopeless dengan kepercayaan diri sendiri itu, takut dengan hal baru, takut memulai hal baru, itu yang menyebabkan rasa rendah diri, takut gagal atau merasa tidak cukup baik. Hal itu sangat disayangkan karena banyak sekali siswa yang tidak tahu harus cerita ke siapa, bahkan siswa tersebut malu untuk menceritakan hal tersebut. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimana sih cara mengenali siswa yang sedang bermasalah secara mental? Ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama, penurunan nilai minat belajar secara tiba-tiba. Anak yang tadinya sangat bersemangat belajar tiba-tiba mengalami penurunan belajar, nggak semangat, terus males. Itu tanda-tandanya anak yang sedang mengalami masalah pada mentalnya. Lalu yang kedua, menarik diri dari pertemanan, nggak pede sama teman itu. Jadi kalau mau temenan sama yang lain, dia merasa kayaknya aku nggak pantas deh temenan sama dia. Itu mental, masalah dengan mentalnya. Lalu yang ketiga, sulit konsentrasi dan sering melamun. Kadang anak tersebut yang sering melamun atau sulit berkonsentrasi itu ada masalah dengan mentalnya. Lalu yang kelima, keluhan fisik tanpa sebab jelas seperti sakit kepala, terus sakit perut. Kalau misalnya tanda-tanda itu muncul secara konsisten terus-menerus, maka itu bukan sekedar malas atau tidak bersemangat, itu melainkan sinyal bahwa ada masalah yang lebih dalam dengan anak tersebut. Guru dan sekolah tidak hanya tempat belajar akademik, tapi juga ruang tumbuhnya karakter dari ketimbangan atau keseimbangan emosional. Maka dari itu, kita sebagai guru memiliki peran sentral, yaitu yang pertama, menjadi pendengar dan empatik yang baik, di mana anak tersebut mengalami konflik atau kita berusaha mendengarkan apa yang anak tersebut sampaikan. Kita sebagai guru menanyakan kepada anak tersebut, kenapa kamu akhir-akhir ini sulit berkonsentrasi, tidak semangat belajar. Kita sebagai guru harus melakukan hal tersebut agar anak tersebut memiliki kebebasan atau kebebasan sedikit untuk masalah tersebut sudah tersampaikan gitu. Lalu yang kedua, membangun suasana kelas yang aman secara emosional.
Lalu yang ketiga, tidak menyepelekan perasaan siswa. Ini banyak sekali guru atau orang tua yang meremehkan opsi ketiga ini, yang mana tidak menyepelekan perasaan siswa. Banyak sekali guru yang menyepelekan perasaan siswa. Ada juga anak tersebut mengalami misalnya dicubit oleh temannya. Guru tersebut, paling cuma dicubit doang, masa kamu nangis, cengeng banget sih. Itu nggak boleh. Kita sebagai seorang guru tidak boleh melakukan itu. Sekolah dan guru juga harusnya menyediakan ruang atau layanan konseling untuk menyusun program kesehatan mental secara berkala. Lalu juga si guru tersebut melatih guru agar peka terhadap masalah psikologis siswa. Jadi seorang guru nggak boleh menyepelekan perasaan siswa. Mungkin menurut guru itu biasa saja, tapi menurut siswa itu sangat berpengaruh ke dalam kesehatan mentalnya. Ada beberapa cara untuk mendukung kesehatan mental siswa secara suportif. Di antaranya yang pertama, mengintegrasikan pendidikan karakter dan emosi dalam kurikulum. Yang kedua, mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang menyeimbangkan pikiran. Lalu yang ketiga, menumbuhkan budaya sekolah yang terbuka dan tidak menghakimi. Lalu yang keempat, memberikan pelatihan coping skill seperti manajemen stres atau komunikatif asertif. Lalu yang terakhir, memberikan penghargaan bukan hanya pada nilai tapi juga usaha atau proses belajar, yang dimana anak tersebut nantinya jikalau memang prestasinya itu meningkat, guru tersebut sebagai ngasih reward ke anak tersebut itu dengan memberikan coklat, memberikan buku. Anak tersebut akan termotivasi untuk meningkatkan minat dan belajar siswa tersebut. Jadi kesimpulannya, kesehatan mental adalah pondasi utama bagi keberhasilan belajar siswa. Tanpa pikiran yang tenang dan hati yang nyaman, prestasi akademik tidak akan optimal. Maka dari itu, mari kita sebagai guru menciptakan sekolah yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga peduli secara emosional. Baik itu saja ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf banyaknya kesalahan dalam pengucapan, ketidakjelasan dalam pelafalan saya mengungkapkan materi tersebut, dan kebenaran hanya milik Allah. Saya tutup materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.